cara pemakaian multimeter untuk mengukur resistor ini, resistor yang ada di papan breadboard ini. Pertama tadi jumper kita masukkan kedua-duanya, positif dan negatif. Kemudian setiap penunjukan jarum selalu kita kali dengan nilai batas ukur saklar yang kita pakai di nilai berapa, itu selalu dikali dengan nilai batas ukur. Penunjukan jarum wajib dikali dengan nilai batas ukur. Itulah nilai R sebenarnya nantinya. Nah, kemudian sebelum kita mengukur wajib kita kalibrasi kembali untuk mengakuratkan hasil pengukuran. Nah, kita sekarang memakai batas ukur kali 10. Kenyataannya di sebelah kanan jarumnya belum menunjukkan 0, maka kita atur ohm ADG sampai menunjukkan 0 supaya hasil pembacaan resistor lebih akurat. Nah, dia sudah 0. Kalau sudah betul-betul 0, maka jumper ini kita lepas, berarti kalibrasi selesai kita lakukan. Pertama akan kita ukur nilai yang ini, nilai R yang ini, di mana resistor yang ini warna atau cincin pertama berwarna oranye, kemudian cincin kedua berwarna hitam, dan cincin ketiga atau ini berwarna hitam, kemudian cincin keempat berwarna emas. Nah, kita tahu dan kita sudah paham bahwa oranye ini dari nilai pertama atau cincin pertama menunjukkan angka pertama. Jadi sini oranye nilainya 3. Kemudian ini hitam, ini 0. Nah, kemudian hitam juga. Nah, ini faktor pengali cincin ketiga. Kalau dia hitam itu nilainya tidak dihitung atau diabaikan. Jadi emas adalah 5%. Jadi warna resistor yang sekarang ini adalah oranye, hitam, dan emas. Nah, sekarang kalau kita lakukan dengan perhitungan secara nilainya atau secara warna atau menurut kode warna, ini sama dengan 30 ohm. Nah, ini dia. Kemudian nilai yang R yang kedua, nih nilai yang R yang kedua. Ini warna pertama adalah merah, kemudian warna kedua hitam, warna ketiga juga hitam, warna keempat emas. Nah, sesuai dengan tabel yang kode warna yang kita ketahui, merah adalah 2, berarti warna pertama atau cincin pertama nilainya 2, kemudian hitam sama dengan 0, berarti nilai ketiga hitam juga tidak kita hitung atau kita abaikan, karena kalau hitam warna ketiga tidak ditambahkan 0. Itu wajib diingat. Kalau nilai ketiga warnanya hitam tidak ditambahkan 0. Jadi kalau warna ketiga ini selalu hitam tidak kita tambahkan 0. Jadi hanya bernilai merah 2, kemudian tambah 0-nya 1, 20, berarti ini nilainya 20 ohm lebih kurang 5%. Perlu Anda ingat semua, itu nilai yang resistornya di bawah 100 ohm, itu kita dapat gunakan batas ukur yang kali 10 pada ohm meter. Ini nilai yang rendah-rendah, ada 0,22 nantinya, atau yang di bawah 100 ohm. Nah, ini kita gunakan yang kali 10. Nah, sekarang kita coba mengukur resistor yang nilainya menurut kode warna 30, dan berapakah nilai terukur dapat kita lihat nanti penunjukan jarum dikali dengan nilai batas ukur nantinya.
Nah, dah. Sekarang kita coba mengukur resistornya. Nah, sekarang kita lihat jarum bergerak ke kanan pas di angka 3. Pas di angka 3, kita sudah bilang tadi, Ibu sudah bilang, dan Ananda harus ingat, setiap penunjukan jarum wajib dikali dengan batas ukur. Nah, setelah kita ukur, jarum menunjukkan di angka 3, karena batas ukurnya kita pakai kali 10, maka 3 dikali 10 sama dengan 30 ohm. Nah, artinya apa? Nilai menurut kode warna sama dengan nilai yang diukur mempergunakan multimeter pada ohmmeter. Nah, jadi kalau kita tadi memakai resistor yang di bawah nilainya 100 ohm, kita pakai kali 10, ya, kali 10 ini. Sekarang kita mengukur nilai yang 1000 ke atas, artinya 1000, 4700, ada 5600, ada yang 1 kilo ohm, kemudian 6800. Yang jelas di bawah nilai 10 kilo atau 10.000 kita pergunakan batas ukur yang kali 100. Kita gunakan batas ukur yang kali 100 untuk mengukur nilai yang ribuan, bukan yang puluh ribuan tapi nilai yang ribuan. Nah, kembali setelah batas ukur kita pindahkan ke kali 100, ya. Kembali diingat, jangan lupa untuk mengkalibrasi kembali. Nah, ini kita kalibrasi kembali. Kita lihat jarumnya bergerak ke kanan setelah kita kalibrasi dengan jalan mendempatkan jumper positif dengan jumper negatif. Kita atur ADJ ohmnya sampai menunjukkan 0. Ya. Sudah 0. Nah. Jadi kalau dia sudah 0, maka kalibrasi selesai kita lakukan. Mari kita mengukur resistor kembali yang nilainya ribuan. Ini nilai ribuan kita pakai yang kali 100. Oke. Sekarang kita masuk mengukur resistor kembali. Di sini nilai resistor menurut kode warna adalah coklat, hitam, merah. Jadi cincin pertama coklat, cincin kedua hitam, dan cincin ketiga merah, cincin keempat emas. Jadi nilainya 1, kemudian tambah 0, jadi 10, ya. Merah karena urutan kedua, jadi ditambah 02. Menjadi 1000 ohm, lebih kurang 5% toleransinya, atau dijadikan kilo menjadi 1 kilo. Nah, itu menurut pengukuran dengan atau perhitungan dengan kode warna. Sekarang kita ukur dengan multimeter. Berapakah terukur dengan multimeter mempergunakan ohmmeter? Kita ukur, kita lihat hasilnya. Kita ukur di bawah kakinya, pas di kakinya, jangan tidak di kakinya, di kakinya. Nah, ini Ibu ukur di nilai resistor yang menurut kode warnanya 1 kilo ohm atau 1000 ohm. Nah, kita lihat ke multimeter. Di mana multimeter jarumnya bergerak di angka 10. Anda bisa lihat semua penunjukan jarum di angka 10
pada ohmmeter dikali dengan batas ukur 100. Dikali dengan batas ukur 100. Jadi 10 dikali 100 sama dengan 1000 ohm atau 1 kilo. Nah, kesimpulan di sini nilai ukur sama dengan nilai kode warna yang tertera pada bodi resistor itu sendiri. Nah, itulah gunanya kita mengkalibrasi supaya hasilnya lebih akurat. Nah, kita lihat di sekarang kita masuk kepada air metal lagi. Di mana air metal itu adalah mempunyai 5 cincin atau 5 warna. Di sini warna pertama merah, warna kedua merah, warna ketiga hitam, warna keempat coklat, dan warna kelima coklat. Yang warna kelima ini adalah nilai toleransi. Ini toleransinya coklat ini 1%. Nah, di sini kalau air metal ini selalu warna toleransinya ini coklat dan merah, jadi 1% dan 2%. Warna coklat dan merah, bukan emas dan perak, tapi coklat dan merah untuk air metal. Nah, cara membacanya, warna pertama menunjukkan angka pertama itu angka 2. Kemudian warna kedua juga merah, angka 2. Dan warna ketiga kita hitung. Nah, karena kalau air metal ini selalu di angka ketiga ini 0 ini. 0 coklat dan merah. Jadi dia nggak ada warna biru hitam. Tidak ada warna kuning oranye, nggak ada di sini. Jadi 2 tambah 0, 220. Nah, kita tahu coklat ini 1, ya. Jadi tambah 0-nya 1. Jadi 2200 ohm. Dengan toleransi 1%. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi untuk mengukur menggunakan ohmmeter. Ibu tadi sudah bilang bahwa nilai yang di atas 1000 itu kita pergunakan batas ukur yang 100 ohm, ya. Kita gunakan batas ukur yang 100 ohm. Nah, dan nanti jangan lupa mengalihkan penunjukan jarum dikali dengan batas ukur. Nah, itulah nilai ukur sebenarnya. Jadi sebelum kita melakukan pengukuran, kembali kita kalibrasi karena saklarnya berada pada kali 100, apakah sudah tepat di 0 atau belum, kembali kita kalibrasi. Iya, ini sudah 0. Ya, kalau sudah 0, maka kita lakukan pengukuran ke resistor itu sendiri. Kita ukur resistornya. Kita lihat jarumnya menunjuk di angka 20 lebih 1 garis. 20 lebih 1 garis, sedangkan 1 garis itu nilainya 2. Nah, jadi 22 dikali 100. Jadi 2200 ohm. Atau 2K2. Jadi kalau kita lihat nilai ukur sama dengan nilai kode warna yang tertera pada bodi resistor. Nah, itulah cara mengukur 3 macam resistor yang Ibu contohkan di sini. Dan selanjutnya Ananda akan dapat melakukan pengukuran sendiri dengan bermacam-macam R.